Jadi umat ini dulunya ini satu, umatan wahidah kan. Ya. Tapi kemudian umat ini berselisih. Ya. Maka diutuslah Nabi Untuk menyatukan. untuk memutuskan apa yang mereka perselisihkan. Ya. Dan konsekuensinya kalau bertakwa kepada Allah, taat kepadaku. Iya jelas ya. Kepada yang diutus itu. kepada pemimpin. Ya, kepada pemimpin yang diutus itu. Yang perlu dipahami itu, Nabi itu sebetulnya pemimpin umat pada saat itu. Ya. Pembawa informasi dari Allah dan pemimpin umat pada saat itu. Makanya tadi kalau dikatakan Nabi mengatakan ma'ana alaihi wa ashabi, yang dimaksud itu adalah agama. Nah, jadi seluruh nabi-nabi itu sistemnya itu adalah al-jamaah. Jadi jalan yang ditempuhnya oleh para nabi itu adalah al-jamaah. Ya. Gitu. Itu yang mestinya dipahami oleh umat. Bukan hanya sekedar menyampaikan wahyu, tapi mereka juga membimbing umat. Membina umat. Pemimpin lah. Bukan kemudian datang menyampaikan kemudian terserah kalian. Nah, pemimpin. Sampai kenapa Nabi Nuh itu harus membuat kapal? Karena ingin membawa umatnya agar dia selamat. Ya. Dalam satu komando ya itu karena kalau dia tidak mau yang tidak mau diatur oleh Nuh ya tidak beriman. Tidak mau ikut Nuh. Ya, termasuk Kan'an tidak mau ikut Nuh. Artinya orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dia harus ikut sama komando itu. Apa yang disebutkan oleh Rasul itu maka ikuti. Ya artinya begini, ketika orang beriman berarti aplikasi dari imannya itu kan harus jelas. Maka kalau dia hanya mengatakan aku beriman tapi tidak mau ikut itu ya. Kalau yang begitu iblis lebih beriman daripada kita. Kalau begitu, aku beriman. Tapi disuruh tidak mau. Iblis itu lebih beriman daripada kita. Kalau ngitung-ngitung dosa, iblis itu satu aja dosanya. Kita bertubi-tubi dosanya. Maka samalah kekafiran orang-orang yang menolak Rasul, menolak dipimpin oleh Rasul dengan orang yang menolak dipimpin oleh khalifah. Iya. Iya kan? Jelas. Karena pengganti Rasul adalah khalifah. Khalifah itu kan mengajak orang untuk mengamalkan syariat. Ya, meluruskan kembali. Ya kan gini. Jadi khilafah ini sebagai wadah agar kita bisa menjalankan syariat Allah. Ya. Bisa menjalankan konsep Islam itu. Ya. Konsep Islam itu kan Al-Qur'an, ya. Sunnah. Bagaimana itu bisa kita amalkan? Wadahnya adalah khilafah. Gitu. Nama pemimpinnya khalifah. Kemudian ujug-ujug muncul seseorang atau seorang mujaddid, seorang pembaharu yang mengusung konsep ini, konsep kekhalifahan. Nah, setelah diajak orang-orang ternyata tidak ada yang mau atau ada yang mau tapi sedikit, maka beliau tetap berjalan. Iya, bukan berarti bubar. Bukan. Itu sama seperti halnya dengan Nabi Ibrahim. Tetap dia menjalankan program kenabiannya. Meskipun yang ikut sedikit. Bahkan baru dia sendiri. Satu orang kan harus menghadapi bapaknya. Sampai nanti Allah tetapkan apakah dia akan dimenangkan? Ya. Ataukah tidak? Iya. Tergantung Allah. Fayaktuluna auyuk terbunuh atau dibunuh. Itulah sistem Islam. Jadi bukan sistem Islam itu ketika berkuasa. Ya. Ya intinya begini, harus mau berkuasa atau tidak, sistem itu tetap harus ada. Urusan kekuasaan kan bukan urusan makhluk. Ya. Itu urusan Khalik. Urusan Allah. Nah, terus bagaimana dengan orang-orang yang mengatakan kami mau masuk kalau sudah kuasa? Cari aman. Pengecut berarti. Cari aman.
Bukan cari surga berarti dia. Jadi kemarin itu gini. Cari pulus dia. Ada obrolan kami di sini kan, obrolan di warung kopi. Karena menyikapi Israel ini. Menyikapi Israel. Jadi karena ada ancaman enggak apa-apa naik. Ada ancaman bilang dari Amerika, Indonesia itu kalau mau macam-macam mau dijadikan seperti Palestina. Kalau Indonesia macam-macam. Macam-macam mau dijadikan. Kata siapa? Kata si Amerika. Nah, ada ancaman begitu. Ya. Ini obrolan di warung kopi. Ya. Jadi bilang teman kita ngobrol ini, mudah-mudahan kita tidak terjadi apa-apa. Mudah-mudahan ya selamatan aja kita. Jadi saya bilang satu aja Pak, sebetulnya kalau kita mau selamat, Ikut dia. ikut dia. Ikut ke neraka maksudnya. Iya, tapi itu selamatnya hanya selamat di dunia. Iya. Karena begini kata saya, nanti di dunia ini hanya ada dua kelompok besar. Ya. Artinya Yang dominan lah. yang dominan. Iya. Nah, sampean tadi ngomong-ngomong nanti ada perang dunia ketiga. 3K. Ada ketiga ke keempat, pokoknya nggak tahu kan perang dunianya. Nah, dalam Islam, dalam sistem Islam itu Rasul sudah mengabarkan juga bahwa nanti akan terjadi namanya Malhamatul Kubro, perang besar dunia. Nah, itu hanya ada dua pasukan. Pasukan Dajjal sama pasukan Imam Mahdi. Ya. Imam Mahdi itu bukan nama orang. Ya. Imam itu artinya pemimpin, Mahdi itu yang mendapatkan petunjuk, Yang menjalankan syariat, yang membimbing umat. Nah, itu berarti kan nama gelar. Artinya, nah jadi pasukan Imam Mahdi, dan Imam Mahdi itu kata saya perlu diketahui bahwa Imam Mahdi itu khalifah. Ya. Jadi nanti ada pasukan Dajjal Menolak kekhalifahan. yang dipimpin oleh Togut. Ya, maksudnya pasukan yang dipimpin oleh Dajjal. Ya. Itu, dan Dajjal itu masih itu menyebar Ya. ke hampir seluruh dunia ini dikuasai oleh Dajjal. Dan nanti ada pasukan kecil yang dipimpin oleh seorang khalifah. Kalau kita mau aman, Indonesia ini tidak Ikut Dajjal. diserang oleh pasukan Dajjal oleh Aceh ini, oleh Amerika, maka ikutlah Amerika. Artinya kita ikut pasukan Dajjal Iya, aman itu di dunia. di dunia. Aman di dunia. Tapi kalau kita ikut pasukan Allah, Nah, bisa terancam. pasti hancur Indonesia. Bisa hancur, bisa tidak. Hancur ya, itu artinya secara logisnya Ya. karena kita akan dibom. Ya, kita akan dibom. Tapi Dibombardir. insya Allah ada bidadari cantik. Nah, itu. Kalau saya lebih baik saya dibom di dunia ini, tapi nikah sama bidadari. Iya, karena dia bahasanya kan mudah-mudahan kita jauhkan bala, bilang mudah-mudahan jangan terjadi, bilang begitu. Daripada kita ini dikasih istana, Saya Iya bilang kan? pasti terjadi itu karena tapi sudah, di blender kita. sudah dikabar. Di blender di neraka. Ay, nauzubillah. Ay, kalau saya kamu bom sudah. Tapi ada surga. Orang kita cuma 100 tahun ini di dunia ini. Nggak sampai. Kalau itu juga kalau panjang umur. Di akhirat selamanya. Inilah orang-orang ini karena yang dipikirkan di dunia. Ia pikirkan itu dunia. Bukan dia pikir yang masa yang panjang. Hah? Belakang. Masya Allah, ini bagaimana nih kita kira-kira nih Ustaz, kita meyakinkan umat ini bahwa kehidupan yang kekal ini bukan di sini. Gimana? Bagaimana nih bisa kita ini sama-sama meyakinkan orang bahwa kehidupan yang sesungguhnya itu bukan di sini, tapi di surga. Agar dia tidak takut lagi diancam, tidak takut lagi dibom, tidak takut lagi dengan ancaman Amerika itu. Tapi dia takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana nih kiat-kiatnya nih Ustaz? Fa amma man tagha wa atharul hayatad Dunia. dunya fa innal jahima Hiyal hiyal ma'wa. ma'wa. Fa amma man tagha, dan barang siapa yang tagha.
togut lagi ya. Ya. Barang siapa yang melampaui batas wa asarul hayatad dunia dan lebih mengutamakan Kehidupan kehidupan dunia. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya neraka jahanam itu adalah tempatnya. Ya. Berarti penyakitnya itu adalah berlebihan dan Cinta dunia. berlebihan togo, berlebihan terhadap apa itu, melampaui batas itu artinya batas itu sudah ditentukan. Ini nih batasan-batasannya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka Mengambil yang lain. melampaui batas itu. Enggak urus dengan batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kenapa mereka menganggap tidak urus dengan batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, togo tadi itu ya, sudah togo itu karena mereka asarul hayatad dunia. Karena mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia. Gitu. Jadi intinya itu hubud dunia. Nah, sementara bagaimana cara supaya tidak kita Cinta dunia. tidak cinta dunia ya, Tidak terlalu cinta barangkali. ya Karena ini kan cinta ini kan Pasti dibenarkan pasti. saja asalkan jangan terlalu. bahkan bahkan kalau bisa sih jangan cinta. Nggak usah ya? Kalau bisa, kalau bisa. Sekedarnya saja. Nah, itu kan ayat kelanjutannya itu kan kemudian dilanjutkan sebagai tandingan dari dua kategori ini, dua jenis makhluk ini. Dua jenis penghuni neraka sama penghuni surga. Ya. Penghuni neraka itu punya karakternya itu asarul hayatad dunia. Penghuni neraka. Yang mengakibatkan kemudian dia togo. Ya. Begitu kan? Ya. Dia terlalu cinta kepada dunia yang mengakibatkan dia kemudian melampaui batas. Akibatnya begitu. Nah, dilawan oleh penghuni surga. Apa itu? Wa amman khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi caranya untuk melawan itu adalah khafa maqama rabbihi. Dia harus takut kepada kedudukan Tuhannya. Takut dengan takut kepada Allah, takut dengan syariat-syariat Allah, dia tunduk patuh. Ya. Jadi fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, yang kemudian dia menahan nafsunya, menahan hawa nafsunya terhadap sesuatu yang melampaui batas. Jelas, wa nahan nafsa 'anil hawa itu kan artinya menahan jiwanya itu dari hal-hal yang yang melanggar, dari hal-hal nafsu, nafsu yang jelek. Nafsu yang jelek. Maka tempatnya di surga. Itu aja kategorinya. Kalau kita mau tempat kita di surga itu adalah apa tadi? Khafa maqama harus ikut rabbi. dengan ketetapan Allah. Takut kepada Allah. Ya, takut itu kan melahirkan ketaatan. Ketaatan jelas. Bukan cuma takut tok saja, tapi menyebabkan dia taat kepada Allah karena rasa takutnya itu. Taat, kemudian ketaatan. Menawan hawa nafsunya dari hal-hal yang akan membuat dia Wanahan nafsa anil hawa, dan dia menahan nafsunya agar tidak melakukan hal-hal yang pelanggaran. Mereka itulah yang akan, dan tempatnya mereka itu adalah di surga. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Masya Allah. Jadi konsepnya itu Ustaz ya. Ketika kita sudah cinta dunia, hubud dunia, maka kemudian kita akan melampaui batas. Jadinya tidak lagi peduli dengan syariat-syariat. Bilang orang sini ini enggak urus. Menyebabkan kita masuk neraka. Tapi bagi mereka yang kemudian takut kepada Allah, melahirkan ketundukan, kemudian menghalangi, menjaga dirinya dari menyampingkan hawa nafsunya, mereka lah kemudian yang akan mendapatkan menyampingkan hawa nafsunya, menahan nafsunya itu sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bi. Nabi mengatakan begitu. Kalian tidak beriman, tidak disebut beriman sampai kalian menjadikan hawa nafsu kalian itu mengikuti apa yang aku bawa. Jadi nafsu itu diperlukan hanya untuk membenarkan, mengikuti. Ya, mengikuti apa yang dibawa Rasul, bukan nafsu bukan melawan. Maka berarti ada nafsu yang baik. Ya iyalah. Ada nafsu yang baik, ada nafsu yang jahat.
Sampai tunduk gitu. Jiwa-jiwa kita itu tunduk terhadap apa yang ini dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Siapa dicari? Ayo situ.